Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah senantiasa lisan-lisan kita ini selalu basah dalam memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini memudahkan kita untuk duduk bersimpuh sebentar sesaat dalam rangka untuk mempelajari agama ini. Dan ketahui Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu sekalian, bahwasannya tatkala seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa mempelajari agamanya, ketahuilah itu adalah salah satu di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang tersebut menjadi orang yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia di dalam permasalahan agama ini. Tatkala kita diberi kesempatan oleh Allah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mempelajari agama ini, ketahuilah itu adalah nikmat yang besar. Dan itu adalah salah satu tanda bahwasanya Allah menginginkan kepada kita menjadi orang-orang yang baik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kesempatan untuk bisa duduk sesaat dalam rangka mempelajari agama ini. Karena tidak semua dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan hal tersebut. Maka mempelajari ilmu agama adalah salah satu nikmat yang sangat besar. Ya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara manusia yang ketika saking inginnya dia berusaha untuk mempelajari agama ini, banyak yang dia korbankan. Ya, ada di antara mereka ada yang menjual rumahnya bahkan. Subhanallah, mungkin kita nggak segitu sekali ya Bapak yang dirahmati Allah. Ada sebagian orang-orang yang ingin belajar, untuk biaya pembelajarannya dia akhirnya jual rumahnya, ya, dalam rangka untuk mempelajarinya. Ada, dan itu realitas, itu nyata, fakta. Saya punya seorang teman yang dia jual rumahnya ya untuk belajar ke negeri yang jauh mempelajari agama ini. Alhamdulillah dia telah kembali di Sumatera Barat. Alhamdulillah, kita mungkin tidak seperti itu Bapak-bapak. Yes, usaha yang kita keluarkan belum sampai sebegitunya, hanya untuk bisa mencari majelis-majelis ilmu, untuk duduk sesaat. Kita ketahui bahwasanya itu nikmat. Bahkan ada di antara hamba Allah yang saking ingin menuntut ilmunya, dia korbankan apa yang dia miliki. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau,
sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Dan semoga kita memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah, diberikan kemudahan dalam mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali kita melanjutkan pembacaan tentang buku, sebuah judul buku yang begitu bagus yang berjudul Tazkiyatun Nafs, pembersihan jiwa. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya permasalahan membersihkan jiwa ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan beberapa kali sumpah bahwasanya orang-orang yang membersihkan jiwanya adalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala sumpahnya banyak dalam ayat yang akan kita sebutkan, yaitu dalam surat Asy-Syams. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah hafal ya, dan adik-adik remaja sudah hafal ayatnya ya. Bagaimana ayatnya bapak-bapak? Ya, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu pagi, duha. Sudah berapa sumpah? Ada 2 ya. Wasyamsi waduhaha. Kemudian apa setelah itu? Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila menyertainya. Sudah berapa sumpah bapak? 3. Kemudian wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkan apa yang ada di muka bumi. Sudah berapa sumpah? Berapa bapak? 4. Sudah 4. Kemudian setelah itu walaili idza yakshaha, 5. Kemudian setelah itu wassamai wama banaha, demi langit dan pengaturannya, pembinaan yang begitu detail, begitu canggihnya pembinaan pengaturan langit tersebut. Sudah berapa? Demi langit dan pembinaannya 2, berarti tambah berapa tadi? Sudah berapa? 6. sudah 6 dihitung ya bapak ya. Sudah 6. Setelah itu ayatnya bagaimana? Wal ardi wama tahaha, dan demi bumi dan hamparannya, tambah 2 lagi, berapa? 8. Setelah itu apa lagi? Wa nafsi wama sawwaha, dan demi jiwa dan yang menyempurnakannya, tambah lagi 2, berapa? 10. Setelah itu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujur, jalan keburukan, dan wa taqwaha, dan ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa tersebut. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Tadi berapa bapak-bapak sumpahnya Allah? Ada berapa? 12, 13, 14. Coba kita ikuti ya. Ayatnya sudah hafal kita dulu waktu kecil, alhamdulillah. Tapi kita hitung lagi. Yang pertama apa tadi? Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu pagi. Sudah berapa? 2. Ingat-ingat nih bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kemudian apa lagi setelah itu? Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila menyertainya, tambah berapa? 1, berarti 3 ya. Ingat-ingat bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian setelah itu wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkan apa yang di atas muka bumi. Sudah berapa? 4 sudah. Kemudian walaili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupnya, berapa? 5 ya. Kemudian setelah itu wassamai wama banaha, demi langit dan pengaturannya, tambah 2, berapa? 7. Ingat ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Terus setelah itu
wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan hamparannya, tambah lagi 2, berapa? 9. Terus setelah itu wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan yang menyempurnakannya, tambah lagi berapa? Berapa jadi? 11. Setelah itu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dialah Allah yang memberi ilham kepada jiwa tersebut jalan fujur, keburukan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Jadi ada berapa sumpah tadi? 11 sumpah. Sebelum Allah berfirman qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bersumpah, firman-Nya pasti benar, ya tidak? Allah tidak perlu bersumpah saja, ucapannya Allah, firman-Nya Allah itu pasti benar. Apalagi ini bersumpah Allah Subhanahu wa taala, bukan sumpahnya 1 atau 2. Ada berapa sumpah? 11 sumpah. Allah bersumpah bahwasanya orang yang membersihkan jiwanya adalah orang-orang yang beruntung. Itu begitu besar Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan mensucikan jiwa ini, kedudukan menghilangkan jiwa ini dari hal-hal yang mengotorinya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams ya bersumpah dengan 11 kali sumpah. Ini menunjukkan begitu agungnya permasalahan mensucikan jiwa, membersihkan jiwa tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meneruskan pembacaannya. Terakhir kalau tidak salah ingat sampai tentang kita membahas tentang ikhlas. Ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas sebagaimana kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah menjaga sesuatu itu agar tidak bercampur dengan yang lainnya. Itu artinya adalah ikhlas, menjaga semua bentuk ibadah kita tidak bercampur dengan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan hadis yang dinukil oleh penulis di situ. Iya. Beliau menukil hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, nadarallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala membuat wajah seseorang itu berseri-seri. Sami'a maqalati, yang dia mendengar ucapanku, kata Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan, membaguskan wajah seseorang yang mendengar ucapan-ucapannya Rasulullah SAW, yang mendengar hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawa'aha, kemudian setelah dia dengar, dia pahami hadis tersebut, dia pahami ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Faruba hamili fiqhin laisa bifaqih, terkadang orang yang memberikan kabar tentang suatu pemahaman itu sebetulnya dia tidak paham. Kemudian ini yang berkaitan dengan permasalahan ikhlas kita. Salasun la yaghil, ada 3 orang yang tidak akan pernah berkhianat, yang di dalam hatinya tidak ada rasa dengki. Siapa mereka? Yang ikhlasul amali lillah, orang-orang yang mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut Bapak-bapak, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berkhianat. Ya, dia akan menjaga amanahnya, tidak akan berdusta, tidak akan menelantarkan tanggung jawabnya. Orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kok sering tidak amanah, jangan-jangan kita juga sering tidak ikhlas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak akan berkhianat salah satu dari 3 orang. Yaitu yang pertama, orang yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu-ibu adalah faidah apa yang dihasilkan oleh seseorang tatkala dia mengikhlaskan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi Bapak-bapak yang dirahmati Allah? Ya, yang didapat oleh seorang yang ikhlas. Iya, orang-orang yang ikhlas Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan sulit
digoda oleh setan. Setan akan tidak memiliki daya dan upaya kepada orang-orang yang ikhlas. Dalilnya apa? Dalilnya surat Yusuf. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah ingat kisah Nabi Yusuf tatkala digoda oleh seorang wanita? Ya, sudah masyhur ceritanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yusuf ayat 23, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Dan wanita, istri seorang pembesar, itu menggoda Nabi Yusuf di dalam rumahnya. Yang menggoda itu bukan orang biasa, tetapi siapa? Istri dari seorang pembesar. Kemudian setelah itu waghollaqatil abwab, dan wanita itu menutup pintu-pintu rumahnya. Seorang wanita pembesar, kira-kira rumahnya gimana Bapak-bapak? Besar juga kan ya. Maka pintunya banyak, ditutup pintu-pintu tersebut. Ya, subhanallah. Lihat ujian Nabi Yusuf alaihissalam Bapak-bapak. Dan Allah selamatkan beliau dengan sebab keikhlasan beliau. Ditutup pintunya. Yang menggoda adalah wanita pembesar yang cantik, bukan wanita biasa ya. Yang cantik juga bukan orang-orang dari kalangan umum, wanita istri dari seorang pembesar. Kemudian yang menggodanya bukan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf yang digoda oleh wanita tersebut. Lihat Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobaan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak, dan si perempuan tadi, istri pembesar tadi yang menawarkan dirinya, kemarilah engkau. Subhanallah. Ya, seorang wanita pembesar cantik, dia yang memprovokasi Nabi Yusuf alaihissalam agar berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Yusuf yang ingin pertama kalinya, tapi yang apa? Yang ngompor-ngompori begitu adalah si perempuan tadi. Kemudian qala, apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ya. Innahu rabbi ahsanu mathwai, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada. Innahu la yuflihul zalimun, sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan si perempuan tadi itu telah memiliki keinginan yang besar untuk berlaku maksiat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam wa hamma biha. Hamma itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab itu artinya memiliki keinginan yang sangat kuat, namanya himmah. Sangat ingin sekali. Lihat subhanallah godaannya, lihat. Ya. Laula an ra'a burhana rabbih, seandainya tidak melihat petunjuk dari Rabbnya. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya, demikianlah aku, kata Allah, memalingkan dari Nabi Yusuf keburukan dan perbuatan keji. Innahu, lihat ayatnya Bapak-bapak dalam surat Yusuf ayat 24, innahu min ibadinal mukhlasin, sungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah di antara hamba-hamba kami yang kami pilih untuk bisa mengikhlaskan dirinya. Lihat Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Godaan Nabi Yusuf ini bukan satu dua Bapak-bapak. Coba tadi ada berapa? Pertama yang menggodanya siapa? Wanita pembesar, cantik. Ya. Kemudian yang memulai untuk menggoda siapa? Wanitanya. Kemudian Bapak-bapak, apa yang dilakukan oleh sang wanita tadi? Menutup pintu-pintu rumahnya, nggak ada yang tahu Bapak-bapak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mereka yang menggoda perempuan dulu, yang kemudian keadaan kondisinya itu memungkinkan tidak ada orang yang tahu, artinya aman menurut versi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf itu sudah tua apa masih muda? Masih muda, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih muda. Gelora syahwat pemuda itu biasanya lebih daripada yang lainnya, kan begitu. Masih pemuda. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu asli penduduk situ, orang kampung situ apa orang jauh Bapak-bapak? Orang jauh, bukan orang situ. Kalau orang jauh kira-kira kalau melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kira-kira bebannya lebih banyak atau lebih sedikit daripada orang yang asli situ? Lebih sedikit orang yang jauh, karena nggak ada yang tahu kan keluarganya, ya.
Kalau orang situ yang bermaksiat, keluarganya, saudaranya pada tahu ya. Kalau orang jauh, nggak apa-apa, bilang aja orang saudara saya mah jauh. Lihat godaannya bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu. Bagaimana bisa berlepas Nabi Yusuf alaihissalam dari hal-hal seperti itu? Karena innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya dia, Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk di antara hamba-hambaku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikhlaskan dirinya kepada Allah. Jadi bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sering kali ya setan itu menggoda kita. Dan bagaimana agar jerat-jerat setan tersebut tumpul, tidak memiliki hasil yang baik, adalah agar kita selalu mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu Bapak yang mengikhlaskan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sulit ya bisa digoda oleh setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga ada dalil-dalil yang lain ya, yang sebetulnya menyatakan bahwasanya orang-orang yang ikhlas itu sulit digoda oleh setan. Tapi kita cukupkan pada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu banyak ujian dan cobaan yang menimpa beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah palingkan beliau alaihissalam dari hal-hal yang buruk tersebut, dari godaan tersebut, karena termasuk hamba-hambanya yang termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikhlaskan dirinya. Tapi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembacaannya dari buku tersebut. Wa kullu hadzin min hududid dunya, setiap bagian dari dunia ini, tastarihu ilahi nafsu, jiwa kita itu kepada hal-hal yang duniawi tersebut itu merasa tenang ya. Wa yamilu ilaihil qalbu qalla am kasur, dan jiwa itu memiliki kecondongan kepada hal-hal yang duniawi tersebut ya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya diri kita ya itu kepada dunia mesti memiliki keinginan, mesti memiliki hasrat kepada dunia. Akan tetapi, dan itu adalah hal yang manusiawi Bapak-bapak, akan tetapi ada yang membedakan antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah memandang dunianya dengan selain mereka, yaitu bahwasanya orang-orang yang bertakwa Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu memandang dunia itu sebagai wasilah saja. Oleh karena itu, betullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dijadikan indah ya. Dunia ini diantaranya dengan hal-hal yaitu apa? Hubbus syahawati minan nisa. Kecenderungan syahwat kepada perempuan. Ya sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tadi digoda oleh perempuan. Kemudian wal banin, dan anak-anak. Ya seorang ayah atau ibu memiliki kecenderungan kepada anak-anaknya, dibuat indah ya. Kemudian wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah, juga dibuat seorang itu indah dunianya dengan harta yang bertumpuk-tumpuk, berupa dari apa harta tersebut? Dari zahab wal fiddah, dari emas dan juga dari perak. Harta itu kita menginginkan semuanya ya. Kemudian wal khail musawwamah, dan juga kendaraan pilihan, kendaraan yang bagus. Setiap orang pengen agar dia punya kendaraan dan kendaraannya bagus. Wal an'am, dan hewan ternak, wal harf, dan pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya, dan itulah perhiasan-perhiasan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah adalah tempat yang kembali. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal tersebut yang disebutkan itu manusiawi. Apabila kita memiliki kecenderungan kepada wanita, memiliki kecenderungan kepada anak-anak, memiliki kecenderungan kepada harta, kemudian kepada apa lagi? Kendaraan, kemudian pertanian, kemudian pada hewan-hewan ternak, pada perniagaan, itu adalah hal yang manusiawi. Tapi yang membedakan seseorang yang bertakwa kepada Allah tadi, dia jadikan semua itu wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memiliki wanita, istrinya, dia jadikan bagaimana istrinya itu menjadi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan memiliki istri menahan dirinya dari berbuat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia memiliki istrinya agar dia bisa nafkahi istrinya, mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya juga bukan terlena kepada anak-anaknya. Justru dia arahkan anak-anaknya untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang dilalaikan oleh anak-anaknya. Jadi ada yang bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang tua yang terfitnah dengan anak-anaknya. Ya, anaknya begitu baik, begitu sayangnya dia kepada anaknya. Ketika waktu sholat datang dan anaknya itu adalah orang-orang yang telah diwajibkan sholat, dia biarkan anaknya tidur, ya, dengan alasan kasihan, ya, masih ngantuk begitu. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru itu bukan tanda kesayangan seorang yang menyayangi anaknya. Justru dia sedang mengipas-ngipasi anaknya dengan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan anak-anak kita itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kita menjadikan bagaimana anak-anak kita menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pandangan seorang mukmin terhadap dunianya hanya sebagai wasilah, sebagai perantara. Dia punya kendaraan, bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu-ibu. Bagaimana kendaraan saya bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan saya menginginkan kendaraan karena emang kendaraannya tersebut sendiri, bukan. Karena bagaimana kendaraan tersebut jadi wasilah saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bantu tetangganya yang kesulitan, yang sedang sakit, dia antarkan ke rumah sakit. Dia jadikan kendaraannya sebagai sarana untuk bisa bersilaturahmi kepada orang-orang tuanya, mengunjungi saudara-saudaranya dengan kendaraannya tersebut. Dia jadikan bagaimana kecintaannya kepada kendaraannya tersebut menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya HP, bagaimana HP-nya itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia hubungi orang tuanya, dia hubungi anaknya, dia hubungi saudara-saudaranya, dia sambung silaturahminya. Jadikan HP-nya itu bukan karena dia mencintai HP-nya, HP-nya harus begini dan begitu, tetapi dia jadikan wasilah HP-nya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki harta yang banyak bukan karena keinginannya kepada harta itu sendiri, tetapi orang yang bertakwa kepada Allah, bagaimana hartanya bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan harta saya ini saya bisa membantu orang lain. Bagaimana dengan harta saya ini saya bisa membantu saudara-saudara saya yang kesusahan, yang perlu bantuan. Ya, bagaimana dengan harta saya ini bisa mengantarkan saya, memudahkan saya nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala hisab. Dia jadikan semua apa yang dia miliki dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunianya bukan di dalam hatinya, Bapak yang rahmat Allah. Tetapi bagaimana caranya agar dunia ini yang cuman sebentar ini, Bapak-bapak, kendaraan berapa lama kendaraan yang akan kita miliki? Harta berapa lama harta itu akan kita terus ada? Tidak akan dibawa sampai kita meninggal di dunia, Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan tinggalkan. Kita tinggalkan begitu saja. Ya, Bapak yang rahmat Allah. Maka bagaimana selama kita masih hidup, kita manfaatkan sebaik-baiknya semua hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita justru bermaksiat dengan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita harta, bukan dengan harta tersebut kita malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala berikan kendaraan justru kita bermaksiat dengan kendaraan tersebut. Kita jadikan semua yang apa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menjadi orang-orang tersebut? Apakah kita selama ini, Bapak yang dirahmati Allah, mencintai rumah kita karena memang kita suka rumahnya, bukan dalam rangka menjadikan rumah kita itu bagaimana menjadi amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bagaimana ibadah, bagaimana agar keluarga saya bisa tinggal di rumah tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan rumah saya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah berpikir sampai sana? Mungkin kita nyari rumah yang bagus saja begitu ya. Yang letaknya bagus saja. Nyari kendaraan juga yang begitu, yang enak saja, yang mewah saja, yang nyaman saja. Itu saja. Tidak sampai berpikir bagaimana kendaraannya bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan semua yang Allah berikan kepada kita bagaimana caranya agar itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu normal, manusiawi. Semua keinginan kita tersebut adalah hal-hal yang lumrah, tapi kita jadikan semua itu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu beda
orang-orang yang bertakwa kepada Allah melihat dunia, bukan karena dunianya tersebut, bukan karena hartanya tersebut. Bagaimana caranya agar hartanya justru bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, isanya jam berapa? Berapa menit lagi? 11 menit. Baik. 14 menit lagi. Kita sambung sedikit. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hal-hal duniawi ini itu lumrah tatkala dia dijadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila permasalahannya, apabila hal-hal duniawi tersebut telah masuk di dalam hati seseorang, di dalam amalan seseorang, itu yang bermasalah. Ketika seseorang itu menginginkan bahwasanya agar orang memandang dia, melihat dia, ketika beramal, itu yang bermasalah. Seseorang ingin menduduki posisi yang layak bagi dirinya, itu suatu yang lumrah. Tapi tatkala masuk hal-hal tersebut ke dalam ibadah, itu yang bermasalah. Ketika dia beribadah, dia ingin pujian. Ketika dia ingin beribadah, dia ingin adanya nilai plus berupa harta di balik itu. Bagaimana dia untung ya dari ibadahnya, gitu. Mengatasnamakan ibadah padahal mencari keuntungan di balik hal tersebut. Nah, itu yang bermasalah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengusahakan semua bentuk ibadah kita tidak tercampur dengan hal yang lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak ringan. Oleh karena itu kita Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pertanyaan, kalau begitu bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tadi itulah kita dengar bahwasanya ikhlas itu faidahnya bagaimana. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya dari godaan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan naikkan derajatnya di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang yang ikhlas? Maka yang pertama yang dilakukan Bapak-bapak adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu bukan orang yang serba bisa, bukan serba berkecukupan. Manusia itu bagaimanapun kekayaannya, itu adalah orang yang lemah, orang yang butuh kepada bantuan pihak lain. Dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya pihak yang tidak akan pernah mengecewakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan merugi, Bapak. Kalau kita banyak berharap kepada manusia, seringkali kita kecewa, ya. Sering kita menaruh harapan besar kepada seorang, akhirnya tidak kunjung datang harapan tersebut. Kita kecewa. Tetapi lain halnya kepada Allah, Bapak yang dirahmati Allah. Kita tidak akan pernah kecewa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, kita berdoa tapi terkadang tidak diberikan apa yang kita minta, ya. Kita pernah berdoa, ya, meminta sesuatu tapi tidak diberikan apa yang kita minta. Ketahui Bapak-bapak, tidak akan rugi walaupun begitu keadaannya. Kenapa? Karena dengan berdoa kepada Allah kita sudah mendapatkan pahala. Itu saja, baru berdoanya saja kita sudah mendapatkan pahala. Belum apa-apa, belum yang lainnya. Baru berdoa, karena doa adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia sering mengharapkan dirinya kepada Allah dapat pahala lagi. Ya, kemudian Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemungkinannya adalah bisa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apa yang dia minta. Dia minta A, dikasih A. Kalau enggak, bagaimana? Itu yang terbaik bagi dirinya. Ketahuilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita meminta sesuatu, ternyata sesuatu itu bukan yang terbaik bagi diri kita. Pernah kita rasakan demikian. Kita meminta agar kita menjadi orang kaya, padahal kekayaan kita itu bukan yang terbaik bagi kita. Mungkin tatkala kita kaya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta agar sehat, sakit kita itu disembuhkan. Mungkin yang terbaik bukan sehat. Mungkin dalam sehat kita justru kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sakit kita sering
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa terus Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ikhlas. Agar anak-anak dan istri kita menjadi orang-orang yang ikhlas, agar menjadi keluarga yang nantinya bertemu sebagaimana bertemu di dunia ini Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, juga bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan diri-diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara lain agar kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya kita melakukan peribadahan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankannya sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan wasihatul iqtida bir rasul laqahil ikhlas. Sungguhnya kebenarnya seseorang mengikuti mencontoh Rasulullah SAW adalah inti dari keikhlasan. Ketika dia beribadah, bagaimana tahu kita ibadahnya ikhlas? Dia lakukan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cara lain menjadi ikhlas adalah belajar ilmu agama. Adalah dengan mempelajari ilmu agama. Karena dalam ilmu agama Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus diingatkan mendapat wejangan-wejangan, mendapatkan nasihat-nasihat agar mengingatkan diri kita tatkala lalai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar diri-diri kita yang lemah imannya kembali dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak-bapak yang dirahmati Allah, apabila kita jauh dari majelis-majelis ilmu, semakin jauh pula kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagaimana caranya agar ikhlas? Belajar ilmu agama. Di antaranya bagaimana caranya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang lain adalah selalu serta sering bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik akhlaknya, yang baik agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena punya pengaruh Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang itu memiliki pengaruh terhadap diri seseorang. Temannya itu, teman dekatnya memiliki pengaruh terhadap orang tersebut. Apabila orang-orang yang di sekitarnya ada orang, seringnya mayoritasnya orang-orang yang baik, dia akan terpengaruh dengan orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis Bapak-bapak diperumpamakan dengan seorang pandai besi dan seorang penjual minyak wangi. Seorang pandai besi, kita dekat-dekat dengan dia, minimal baunya tercium, atau minimal terpecik kena percikan api dari tersebut. Tukang minyak wangi Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dekat-dekat dengan dia, minimal kita mencium bau wanginya. Syukur-syukur bisa dikasih minyak wanginya, ya. Itu mujalah satu as-solihin, senantiasa sering bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kelima, mujahadatun nafs, memerangi jiwa ini, memaksa jiwa ini agar ikhlas terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa ini Bapak-bapak, apabila kita tidak paksa dalam ketaatan, maka jiwa itu akan menuntun kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengennya kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengikuti jiwa kita, ketika sholat subuh enaknya tidur, ya. Pengennya kita tidur dulu, ya. Kalau kita tidak paksa untuk berangkat sholat subuh, ya. Berzakat, kemudian berkurban, itu kalau kita tidak paksa Bapak-bapak, maka sulit. Jiwa itu harus kita paksa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus tuntut jiwa kita agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu-ibu, di antara hal-hal yang bisa menjadikan diri kita ikhlas. Ada sebab-sebab yang lain yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Di antaranya demikian. Yang pertama tadi apa Bapak-bapak dan ibu-ibu agar kita ikhlas? Bagaimana tipsnya? Berdoa kepada Allah. Yang kedua, mencontoh Rasulullah SAW dalam beribadah. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat,
mencari ilmu syar'i. Yang kelima, memaksakan jiwa tersebut untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi orang-orang yang hanya tujuan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya itu adalah wasilah bagaimana menjadikan hal tersebut menjadi peribadahan kepada Allah. Semua yang kita miliki di antara harta-harta dunia ini, bapak-bapak, jangan menganggap bahwasanya itu berharga kecuali apabila dijadikan semua itu menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita, perantara bagi diri kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah kita, bagaimana agar rumah kita menjadi nilai ibadah. Jadikan kendaraan kita, mobil kita, motor kita, bagaimana caranya mobil dan motor ini saya nggak mau rugi. Nggak mau rugi bagaimana agar menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kunjungi orang tua saya kunjungi saudara saya tolong tetangga-tetangga saya antar ke rumah sakit mereka, saya antar ke bidan yang untuk melahirkan. Saya bagaimana caranya mobil saya ini tidak diam, tidak vakum. Bagaimana menjadikan agar mobil kita itu bukan wah hebat mobil saya kuncinya nggak ada, keyless, ngomong doang. Bukan itu yang dituju oleh orang-orang yang pertama. Bagaimana mobil yang canggih itu bisa menolong orang lain, bagaimana mobil yang bagus itu, yang nyaman itu menolong saudara-saudara. Semua yang ada di hadapan kita berupa dunia ini, jangan tertipu bapak-bapak yang dirahmati Allah. Bagaimana semuanya dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, istri kita, jangan dijadikan sebagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti. Bagaimana keluarga kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Uang kita, bagaimana uang kita itu bisa bernilai ibadah kepada Allah. Jadi yang dipikirkan bukan itu bagaimana uang saya untung banyak ini, bukan untungnya, tapi bagaimana keuntungan yang banyak ini bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau untung yang banyak. Kenapa untung yang banyak? Supaya saya bisa berinfak yang banyak, saya bisa menolong saudara saya lebih banyak. Semuanya begitu, bukan karena saya pengen untungnya yang banyak, bukan. Demikian bapak-bapak, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang di hadapan kita berupa harta dunia ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila ada yang mau disampaikan dipersilahkan. Apabila saya bisa mampu menjawabnya saya jawab, dan apabila tidak saya mohon dimaklumi, dipersilahkan. Ada bapak-bapak? Ya. Semua kita belajar, saya juga belajar bapak-bapak. Bukan berarti saya paling ikhlas di antara bapak-bapak, belum tentu. Ya, belum tentu. Oleh karena itu sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengingatkan diri kita. Bermajelis seperti ini mengingatkan kita terus agar jangan keluar dari rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang selalu saling mengingatkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya ini paling ikhlas. Bukan. Siapa tahu di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada orang yang lebih ikhlas dari saya dalam beribadah. Oleh karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah agar menjadi ikhlas. Sambil menunggu azan, ya, atau sudah azan? Belum. Satu lagi saya tambahkan. Bagaimana caranya? Dan ini cara yang sangat ampuh bapak, agar kita ikhlas. Adalah ikhfaul amal alladzi la hajata fi idharihi. Menyembunyikan amalan yang tidak perlu ditampakkan. Caranya agar kita ikhlas kepada Allah, kita sembunyikan amalan yang memang tidak harus amalan tersebut kelihatan. Kalau amalan yang kelihatan seperti sholat 5 waktu kan nggak mungkin kita ya umpet-umpetan, pasti ada yang lihat ya. Nah, amalan-amalan yang tidak diperlukan untuk ditampakkan maka kita sembunyikan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jangan diperlihatkan amalan-amalan baik kita kepada orang-orang, karena itu semakin kelihatan semakin sulit ikhlasnya, semakin berat rasa ikhlasnya. Jadikanlah, biarlah Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian diri kita yang tahu. Yang lain nggak ada itu, nggak ada perlunya tahu. Biarlah hanya Allah, kemudian dirinya yang tahu. Ya, oleh karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-imamu adil, yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua syab, pemuda, nasya fi ibadati rabbih, yang tumbuh di peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan dinaungi di saat nanti kita butuh naungan bapak-bapak. Dan salah satunya adalah
Rajulun tasaddaqa wa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah yang dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Tangan kirinya saja Bapak-bapak tidak tahu apa yang diberi oleh tangan. Oleh karena itu Al-Quran, kita baca Al-Quran, kalau bisa nggak ada yang tahu nggak apa-apa. Sholat malam kalau bisa tidak ada yang tahu nggak apa-apa, justru lebih aman bagi diri kita. Sedekah kalau nggak ada yang tahu itu yang lebih baik, agar kita menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disembunyikan ibadah-ibadah yang memang tidak perlu untuk ditampakkan di hadapan manusia. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.